mulai 6 Januari 2025. Program makan bergizi gratis atau MBG akan mulai diselenggarakan di setiap sekolah di Indonesia. Satu porsi menu yang akan diberikan kepada siswa memiliki anggaran senilai Rp10.000. Namun, apakah dengan harga tersebut sudah mampu menyajikan menu dan gizi yang seimbang? Terus menuai pro dan kontra. Dalam diskusi bulanan Pojok Bulak Sumur dengan tema program makan bergizi gratis dalam tinjauan perspektif, gizi, kebijakan, dan supply chain bahan pangan. Terkait hal ini, pakar gizi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Toto Sudargo menegaskan bahwa makan bergizi gratis senilai Rp10.000 itu masih realistis, asalkan jangan pernah para penyelenggara MBG tersebut berpikir untuk mencari keuntungan semata. Tetapi kami pesan betul kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah menghujat atau jangan pernah menahan program ini yang sangat mulia. Kenapa? Diberikan pada anak-anak yang sedang tumbuh atau growth, pada anak SMA, SMP, SD, TK, ibu hamil dan ibu menyusui. Kelompok ini adalah akan menentukan 10 tahun ke depan atau barangkali 20 tahun ke depan bagaimana bangsa ini akan bersaing dengan bangsa lain. Itu yang penting. Kami turunkan bagaimana sekarang dengan makan gratis itu. Teman-teman semuanya saya sampaikan bahwa jika kita berikan uang Rp10.000 untuk saya jajakan di warung Padang, gak akan pernah dapat, gak akan pernah. Justru pemerintah memberikan sebuah kolektif program atau perencanaan di mana dalam perencanaan itu akan ada cross subsidi dananya yang Rp10.000 itu pada siapa? Karena pada kelompok-kelompok ini SMA, SMP, SD, TK adalah jumlah kalori atau kebutuhan per hari per orang berbeda. Cross subsidi namanya. Kalau dibikin dalam jumlah yang cukup besar, partai besar, 1.000 porsi atau 2.000 porsi, itu menjadikan dana itu kita bisa kelola dengan baik. Hanya jangan pernah kita memberikan menanggapi sesuatu yang kita nggak tahu tadi itu. Dan menurut Toto, termasuk program yang mulia, tak banyak negara yang punya program seperti ini. Oleh karena itu berharap dapat membuahkan hasil yang baik. Selain itu, salah satu hal yang perlu diperlihatkan pemerintah adalah soal kesesuaian menu dan keperluan tiap siswa. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pemerintah hanya menyorot program dan memberikan keuntungan bagi para pihak ketimbang berfokus pada kualitas gizi makanan. Toto berharap Badan Gizi Nasional dengan didampingi Badan Pengawas Obat dan Makanan bisa merealisasikan tujuan perbaikan gizi nasional lewat MBG ini. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Hasan Nasbi memantau pelaksanaan makanan bergizi gratis di SD Negeri Sin 2 di Timur Barat di Sleman pada Jumat siang. Hasan menyebutkan pelaksanaan makan bergizi gratis terus membaik dibanding bulan pertama. Pemerintah terus memperkuat SOP agar peristiwa keracunan makan bergizi gratis di Sukoharjo tidak terjadi di daerah lain. Sementara 40 anak yang menjadi korban keracunan sudah tertangani dengan baik. Saya senang sekali tadi melihat saya meninjau kelas PAUD tadi. Saya juga meninjau kelas 1. Kelas 1 atau kelas 2? Kelas 2 Pak. Sama meninjau kelas 6. Itu luar biasa dia, anak PAUD aja tadi makannya sangat lahap ya. Ada menunya tadi hari ini ada ayam, ada sayur, ada tahu goreng tepung. Dan saya lihat mereka antusias sekali, termasuk juga menghabiskan sayur nih. Jadi kayaknya ini edukasi yang bagus lah, anak-anak sudah mulai terbiasa makan sehat dan sayurnya juga ikut dihabiskan. Ada evaluasinya Pak mungkin Pak? Yang paling kan yang beberapa kejadian di kemarin itu kan menjadi evaluasi bagi BGN untuk memperkuat SOP. SOP-nya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tadi saya melihat dapur yang di dekat sini, dapurnya sangat proper, sangat bagus, peralatannya juga sangat proper, kebersihannya juga sangat terjaga.
Dan proses masaknya tadi saya lihat sangat higienis lah, dan menunya juga enak. Rasanya gimana? Enak. Enak. Ini makan sama apa ini? Terus? Ada Ayam sama wortel. sayur. Ada susunya nggak? Enak nggak rasanya? Kalau dapat makan ini seneng nggak? Dapat makan? Pemerintah menargetkan sebanyak 15 juta orang mendapat program makan bergizi gratis pada tahun ini. Demikian laporan tim di Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan atau yang sering disapa Zulhas memastikan bahwa Bulog akan menyerap gabah dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi). Hal tersebut disampaikan Zulhas saat Musyawarah Nasional Munas Perpadi 2025 yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 15 Januari 2025. Pada kesempatan ini Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan harga gabah panen kering GPK sesuai dengan harga pembelian pemerintah HPP dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogramnya. Selain itu, Zulhas juga mengatakan ia akan membantu pengusaha penggilingan padi dalam mendapatkan pinjaman untuk merevitalisasi fasilitas mereka. Nah, ini kita sudah masuk mulai panen. Tentu puncaknya panen raya akhir Februari, Maret, April panen raya. Ya, oleh karena itu tadi sudah ada MOU antara Perpadi dengan Bulog harus membeli gabah dari petani 6.500 gabahnya, ya kan? 6.500. Nanti Bulog akan membeli berasnya, ya, sesuai dengan kriteria kekeringannya itu. Tapi paling enggak 12.000, ya paling kurang itu. Tapi catatan tadi pabrik-pabrik padi harus membeli dengan harga gabah 6.500 mitra kan, bermitra dengan Bulog. Itu yang pertama. Yang kedua tadi teman-teman ini kalah bersaing dengan pabrik besar karena lebih efisien, mesin-mesinnya lebih bagus. Ini sudah MOU berkali-kali, teman-teman ini ingin melakukan revitalisasi pabrik padinya. Jadi nggak minta, minjem. Tapi minta bunganya bunga kur. Ya, sudah MOU terus, tapi nggak dapat. Tadi saya janji di mana yang akan minjam, ya nanti dikawal Pak Tarto. Saya akan antar kawal ke perbankan kita, mulai ke Menteri BUMN sampai di Bank BRI, Mandiri, BNI, saya antar sampai dapat. Zulhas menambahkan, diharapkan dengan langkah tersebut dapat mendukung program swasembada pangan pada pemerintahan Prabowo Subianto. Hanul, Solo, Channel TV melaporkan. Dua bibit pohon pule yang berada di makam Kiai dan Nyai Kromo Ijoyo yang berada di Dusun Ketingan, Kelurahan Tirtowadi, Kepanewon, Melati, Sleman, Yogyakarta ini mulai dipindahkan oleh petugas pembangunan jalan tol. Dipindahkannya dua makam tersebut karena berada di tengah-tengah akses pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Pemindahan makam pun menggunakan prosesi adat Jawa. Selain itu, menghargai masyarakat atau leluhur warga setempat, prosesi pemindahan dua makam ini juga untuk mempertahankan heritage budaya yang ada di Yogyakarta. Ya kita kan doa ya, ya pokoknya kita minta restu. Akhirnya dari keraton ya, Kristi. Air biasa. kemudian makna daripada anak kakak tadi apa Kristi? Minta restu. Ada jenis bunga khusus Kalau kita nyekar itu kembang setaman. Kalau pohon pule itu karena sama yang di sini atau? Iya kan yang di itu kan mau di apa namanya, mau dipotong toh gitu. Nah kita cari pengganti. Oh ngaten. Karena yang di makam dua orang, jadi pohonnya jadi. Oh.
Kan kalau itu kan cuma satu kan. Prosesi pemindahan dua makam leluhur ini memakan waktu 2 hari, yakni pada hari pertama dilakukan pemindahan 2 bibit pohon pule dan di hari kedua di 2 makam dipindahkan. Bersama bunga setaman yang sengaja didatangkan dari Keraton Yogyakarta, sepasang pohon pule tersebut diarak bergodo menuju ke makam yang baru setelah 500 meter dari lokasi makam Kiai Mbah Kromo Ijoyo dan Nyi Kromo Ijoyo tersebut. Usai diarak, kemudian 2 pohon pule tersebut ditanam di belakang makam bersamaan dengan bunga setaman tersebut. Ya baik, ini termasuk karena proyek tol Jogja Solo paket 2.2 ini di STA 56+76. Jadi ini merupakan main road, nanti bakal jadi nanti ditimbun Pak. Jadi area sini adalah timbunan, dan untuk di pas makam Kiai Kromo Ijoyo atau Mbah Celeng itu ada box culvert atau box pedestrian yang untuk akses masyarakat ke embung. Jadi itu memang harus ada relokasi makam seperti itu Pak, dan kami sudah berkoordinasi, matur selaku pelaksana proyek, kami koordinasi dengan Pak Kepala Desa, kemudian tokoh masyarakat, kemudian yang terakhir kita juga matur petunjuk dari Keraton untuk prosesi pemindahan tersebut, kira-kira seperti itu. Itu proses pemindahan berapa lama dilakukan nantinya? Proses pemindahan cuma sehari aja Pak, besok sudah mulai bisa dipindahkan setelah prosesi ini, dan plus pemotongan pohon tersebut. Dan pohon pulenya itu tadi atas petunjuk beliau Gusti Mangkubumi dikersake untuk masuk ke keraton. Jadi nanti kita potong sedemikian rupa supaya bisa dibawa ke keraton. Setelah tiba di makam yang baru, kemudian 2 bibit pohon pule tersebut ditanam di belakang makam yang diikuti dengan bunga setaman yang kemudian disiram dengan air suci dari keraton. Kiai Kromo Ijoyo atau Mbah Celeng tersebut merupakan sosok yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai prajurit Pangeran Diponegoro yang melawan penjajahan Belanda. Dahulu sosok Mbah Celeng sangat dihormati oleh masyarakat sekitar yang sekaligus sosok penghuni pertama dusun tersebut. Demikian laporan tim iChannel TV dari Sleman, Yogyakarta. Desa yang ada bangunan di atasnya yang menunggu untuk penggantian bangunan. Pemberian makan bergizi gratis ini berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 1 Jungkare, Kecamatan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Makanan bergizi gratis ini sebagai wujud mendukung program pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan pemberian makan bergizi gratis ini diharapkan anak-anak menjadi cerdas dengan gizi yang terpenuhi. Untuk pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis pada hari ini ada sekitar 2.000 paket yang disiapkan. Paket tersebut untuk para siswa dari TK hingga SMP. Menu makanan bergizi gratis kali ini berisi dari nasi, ayam katsu, sayur salad, dan yogurt. Setiap harinya menu yang disajikan untuk makan bergizi gratis akan selalu berganti. Hal tersebut dilakukan untuk membuat siswa tidak bosan dengan menu makanan bergizi gratis. Dengan adanya makan bergizi gratis ini, para siswa mengaku senang dan gembira dengan mendapatkan makanan bergizi gratis. Mereka tidak perlu jajan dikarenakan menu makanan bergizi gratis sudah enak, yakni ayam serta yogurt. Selain itu, uang saku siswa juga tidak berkurang untuk beli jajan sehingga ia merasa senang bisa menabung seluruh uang saku. Yang gratis. Gimana perasaannya? Senang Senangnya? banget. Terus isiannya apa aja tadi? Ayam, salad, yogurt, nasi, saus. Yang paling disukai? Ayam sama nasi. Terus dengan ini gimana dek, uang sakunya bisa ditabung atau gimana? Biasanya sehari berapa? 7.000. Untuk apa itu? Ditabung sama buat jajan. Kalau sekarang? Ditabung. Semua? Karena Klaten ini saya dengar belum ada sentuhan mendistribusikan makan bergizi untuk anak-anak yang
program Astacita Bapak Prabowo, sehingga saya tergerak untuk menghantarkan makanan bergizi untuk anak-anak. Hari ini 2.000 paket ya. Setiap hari 2.000. Karena SMP itu sudah lebih dari 700 siswa. Ya, harapannya anak-anak kalau cerdas tentunya kita sebagai bangsa Indonesia bangga, dan Indonesia kalau anak-anak cerdas tentunya semua pada makmur. Ini adalah aset bangsa kita. Resya Safitri, iChannel TV, Klaten melaporkan. Terpantau dari gudang pupuk Lini 3 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis siang, ketersediaan pupuk saat ini terpantau aman di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, serapan pupuk pada tahun 2025 mencapai 3.700 ton, dan untuk pupuk bersubsidi mencapai 3.500 ton. Untuk stok pupuk saat ini sudah melebihi dari batas, mencapai 210%. Dengan adanya serapan pupuk yang cukup bagi para petani, tentunya dapat mendukung swasembada pangan yang menjadi program pemerintah. Diharapkan ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani selalu tersedia. Bahkan, petani yang sudah terdaftar bisa memperoleh pupuk subsidi di kios dengan menunjukkan KTP. Stok yang ada saat ini total sekitar 3.700. Untuk yang pupuk bersubsidi itu sekitar 3.500, jadi hampir separuh lah ya, separuh dari kapasitas. Ini untuk melayani wilayah Klaten dan sebagian Boyolali. Stok yang ada saat ini itu sekitar 210% dari ketentuan yang harus kita siapkan sesuai Permendak 04 saat ini. Dan kami melayani pengiriman untuk wilayah Klaten dan sekitaran gudang ini dan sebagian Boyolali itu ada sekitar 153 kios yang kami layani, dan tentunya petani bisa langsung menebus di kios-kios tersebut serapan pupuk bersubsidi terhadap alokasi yang 9,5 juta itu masih tersisa gitu ya. Dan tahun ini kami berharap apa yang sudah kami sediakan dan sudah dialokasikan bisa maksimal terserap melebihi dari tahun lalu. Jadi tentunya untuk mendukung itu pupuk harus tersedia. Jadi kami akan mendukung program itu tentunya. Di depan kami stok selalu tersedia gitu ya. Stok selalu tersedia dan petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga tentunya program ketahanan pangan itu swasembada itu bisa tercapai. Resya Safitri, iChannel TV, Klaten melaporkan. Yang ketiga, Bapak Suhartono, SPD SD, Guru SD Muhammadiyah Sindeng, Yogyakarta. Sebanyak 19 guru dan tenaga kependidikan atau GTK Sekolah Madrasah Muhammadiyah Kota Yogyakarta menerima tali asih purna tugas periode Juli hingga Desember 2024. Tali asih dari Badan Kerjasama Sekolah atau BKS lintas jenjang Muhammadiyah pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kota Yogyakarta ini diserahkan di Aula PDM Jalan Sultan Agung Kota Yogyakarta. Ketua BKS Lintas Jenjang Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Heri Nugroho, mengatakan tali asih purna tugas diserahkan kepada 3 kepala sekolah, 12 guru, dan 4 tenaga kependidikan dari jenjang SD, SMP, MTS, SMA, dan SMK. Total tali asih purna tugas periode Juli hingga Desember 2024 sebanyak 19 orang GTK. Penyerahan tali asih purna tugas ini merupakan program BKS Lintas Jenjang. Telah dilakukan sejak 2014. Selain tali asih, BKS Lintas Jenjang memiliki program lain seperti pengadaan seragam bersama, swalayan, dan mangayubagyo haji.
kegiatan pertasarufan tali AC ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2014-2015. Jadi ini sudah tahun yang ke-10 Bapak Ibu, dan hari ini kita akan tasarufkan kepada Bapak Ibu yang sudah purna di bulan Juli sampai Desember 2024 Bapak Ibu. Kami nanti akan menyerahkan tali AC untuk jenjang SD. Ada 2 Bapak Ibu kepala sekolah, 5 guru dan 1 teknik. Jadi untuk jenjang SD ada 8 Bapak Ibu yang nanti akan mendapatkan tali AC. Untuk jenjang SMP ada 5 guru dan 2 tenaga kependidikan. Jadi ada 7. Untuk jenjang SMA 1 kepala sekolah dan 1 guru. Ada 2 Bapak Ibu yang menerima tali AC, dan SMK 1 guru dan 1 tenaga kependidikan. Ada 2 Bapak Ibu, totalnya ada 19 Bapak Ibu yang menerima tali AC. Besaran tali AC yang kita siapkan untuk hari ini sebesar 165 juta rupiah. Ketua PDM Kota Yogyakarta Aris Madani dalam sambutannya mengatakan, meski sudah purna tugas, Bapak Ibu diharapkan tetap menjadi berkiprah di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah masing-masing mading, sehingga waktu dan umur yang dimiliki bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih, matur nuwun yang setulus-tulusnya, yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan yang telah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengabdian dan loyalitas melaksanakan tugas di amal usaha Muhammadiyah di sekolah-sekolah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Tentu apa yang diberikan oleh Muhammadiyah pada umumnya, pimpinan daerah Muhammadiyah pada khususnya, wabil khusus lagi oleh BKS di dalam memberikan santunan, memberikan tali AC tidak sebanding dibanding dengan banyaknya, besarnya loyalitas, pengorbanan yang telah Bapak Ibu lakukan untuk sekolah, untuk Muhammadiyah. Harapan kami Bapak Ibu juga bisa membantu Muhammadiyah ataupun Aisyah di tempat Bapak Ibu, sehingga waktu dan umur yang Bapak Ibu miliki. Secara berturut-turut, tali AC diserahkan oleh jajaran PDM. Ketua PDM Aris Madani untuk jenjang SD, jenjang SMP diserahkan Acit Widi Rahmanto. Jenjang SMA diserahkan Itsafid. Turut hadir dalam acara penyerahan tali AC purna tugas para kepala sekolah Madrasah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Nurul Abadi di Channel TV melaporkan. Polsek Muntilan gencar melakukan sosialisasi Kamtibmas kepada masyarakat luas, tak terkecuali dengan para remaja dan pelajar SMP. Kegiatan ini mengangkat tema Safari Kamtibmas, Jumat Curhat Polsek Muntilan. Kali ini Polsek Muntilan mendatangi SMP Negeri 1 Muntilan. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Muntilan AKP Abdul Muthohir bersama jajarannya. Kegiatan diawali dengan sholat Jumat bersama di masjid sekolah yang diikuti para siswa, guru, karyawan, dan komite sekolah. Bertindak sebagai imam dan khotib, Aibtu Juwail, anggota Polsek Muntilan. Menurut Kapolsek Muntilan AKP Abdul Muthohir, kegiatan Jumat Curhat ini rutin dilaksanakan secara bergilir, berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, menyasar berbagai elemen masyarakat, termasuk remaja dan pelajar. Tujuan utama untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat luas agar kondusivitas masyarakat Muntilan selalu terjaga.
Dalam sambutannya, Kapolsek mengajak kepada para pelajar untuk menjauhi perbuatan yang merugikan sendiri maupun orang lain, serta perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama. Menjelang Ramadan, Kapolsek berpesan agar para pelajar menjauhi bermain petasan, balon udara, perang sarung, sahur on the road yang merugikan masyarakat dan selalu santun dalam bermedia sosial. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Safari Kamtibmas melalui Safari Sholat Jumat dan Jumat Curhat di Musola atau Masjid SMP Negeri 1 Muntilan. Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka memelihara Kamtibmas di wilayah Muntilan, khususnya kami melaksanakan himbauan atau memberikan pesan-pesan Kamtibmas kepada pelajar SMP Negeri 1 Muntilan untuk mendukung atau partisipasi dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Muntilan dengan cara pada kesempatan ini kita akan menghadapi atau menjelang bulan Ramadan. Tentunya kita ada hal-hal yang perlu kita antisipasi dan kita cegah. Dalam hal ini adalah terkait petasan, balon udara maupun perang sarung maupun kegiatan-kegiatan sahur on the road yang lebih cenderung ke arah kegiatan negatif. Itu yang perlu kita cegah, dan juga kita menyampaikan kepada pelajar untuk bijak dan santun dalam bermedsos untuk tidak terpengaruh dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa negatif atau merugikan bagi diri sendiri maupun pihak sekolah. Usai menjalankan sholat Jumat berjamaah, Kapolsek dan jajaran duduk bersama dengan para guru, karyawan, siswa, dan komite sekolah. Di acara ini, Kapolsek menerima curhatan dari para guru, karyawan, dan siswa tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kenakalan remaja, pelanggaran lalu lintas, dan minuman keras. Mereka sangat antusias menyampaikan berbagai hal keluhan yang berkaitan dengan berbagai pelanggaran berlalu lintas, minuman keras, dan pelanggaran hukum di masyarakat. Kami sebagai wakil dari SMP Negeri 1 Muntilan, bahwasanya pada siang hari ini sudah dilaksanakan Safari Kamtibmas dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Musola SMP Negeri 1 Muntilan, yang tadi petugas khotib itu dari anggota Polsek, muadzin juga dari anggota Polsek. Ini menandakan bagaimana hubungan yang sangat harmonis antara pihak sekolah dengan Polsek di Muntilan. Dan tadi ada informasi tambahan untuk mengedukasi dari Bapak Kapolsek ke para jamaah, khususnya para siswa, tentang Kamtibmas di lingkungan Muntilan, bagaimana peran dari siswa untuk menjaga jangan sampai terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang negatif. Dan alhamdulillah tadi di kegiatan curhat juga sudah disampaikan banyak curhatan, masukan dari para siswa dan guru, dan sudah dijawab dengan jelas dari Bapak Kapolsek. Dan alhamdulillah pada siang hari ini dari Polsek Muntilan memberikan cenderamata atau bingkisan kepada siswa dan kepada sekolah dalam rangka untuk melanjutkan pembangunan sekolah. Untuk itu kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsira, kepada Bapak Kapolsek dan anggota Polsek di Muntilan dengan adanya kegiatan pada siang hari ini. Acara Jumat Curhat yang berlangsung penuh kekeluargaan ini diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan dari Kapolsek Muntilan kepada siswa berupa sepatu sekolah dan pemberian bantuan pembangunan masjid yang diterima oleh komite sekolah. Dari Magelang, Nurul Abadi, Channel TV melaporkan.